Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Nabil Jaki Nasution, NIM 2019-54100, mata kuliah Statistika Struktur kelas B. Oke, di sini saya membuat video tutorial tugas keempat, yaitu tentang mencari letak titik berat. Oke, kita ke gambarnya. Dari sini, gambar ini dibagi menjadi bidang tiga, yaitu bidang pertama tegak lurus, tinggi, menjulang ke tinggi. Yang kedua ini saya tidak ini saya terakhirkan karena ini datar sendiri, jadi saya ambil yang gampang saja. Bidang kedua saya ambil yang menjulang ke bawah ini, tinggi ke bawah ini. Oke, kita pisahkan. Lihat, saya membuat gambar ketiga ini. Yang satu ini, yang bidang kedua ini, yang bidang ketiga ini. Oke, ini kan sumbu antara sumbu X dan sumbu Y letak pada titik berat bidang kedua. Maka dari itu, saya harus membuat sumbu X dan sumbu Y yang mencakup dari bidang ke-1, bidang kedua, dan bidang ketiga. Ini sumbu X. Sumbu X. Dan sumbu Y, saya hapus dulu. Dan sumbu Y saya letakkan di sini. Oke, ini sumbu Y. Oke, kita masuk ke tabel pertama. D1 dicari dengan bidang pertama garis datar. Garis datar dari bidang pertama adalah 10 mm. Kita tulis 10 mm. Sekarang H1 dicari dari garis tegak pada bidang pertama, yaitu 50 mm. Sekarang B2. Ingat, B2 saya menggunakan yang tegak ini, bidang tegak ini. B2, garis datar dari bidang kedua adalah 10 mm. H2 adalah bidang tinggi dari garis tinggi, garis atau garis tegak dari bidang kedua, yaitu 50 mm. Sekarang B3 adalah garis datar dari bidang ketiga. Ingat, ini bidang ketiga, batasannya adalah sini. Kurangi 10 mm dari bidang pertama, dan batasan yang kedua adalah sini, yaitu dikurangi lagi dari 10 mm bidang kedua, sama dengan 90 dikurangi 10 ditambah lagi 10, maka 90 kurangi 20 sama dengan 70. Oke, kita cari yang H3. H ketiganya di sini adalah 10 mm. Oke, kita masuk ke tabel berikutnya atau tabel kedua. Di sini terdapat A1, A2, dan A3. A1 apa sih? A1 adalah luas dari bidang pertama. Luas dari bidang pertama adalah sama dengan kurung buka 10 dikali 50, kurung tutup, enter. Sekarang A2, luas dari bidang kedua adalah sama dengan kurung buka 10 dikali 50, kurung tutup, enter. Sekarang A3 adalah sama dengan kurung buka B3 dikali H3, kurung tutup, enter. Oke, kita masuk ke X1, X2, X3. X1, X2, X3 apa sih? X1 adalah titik berat antara bidang 1 yang menuju ke sumbu Y. Oke, kita cari. Kita kasih warna biru. Nah, titik berat dari bidang pertama adalah di tengah-tengah sini, yang menuju ke sumbu Y. Sini. Oke. Kalau X1 yang menuju sumbu Y, maka Y1 yang menuju sumbu X. Oh ya, maaf. Garis sumbu X ini diletakkan pada di sini, yang bawah, atau tegak lurus dengan 10 mm dari garis bidang kedua ini. Kita kembali lagi ke titik berat pada Y1 yang menuju
sumbu X. Sekarang pada bidang kedua. Bidang keduanya adalah di sini. Kasih warna hijau. Titik berat pada bidang kedua terletak pada tengah-tengah di sini. Maka X2-nya yang menuju sumbu Y adalah yang warna hijau, garis warna hijau ini. Jika X2 yang menuju sumbu Y, maka Y2 yang menuju sumbu X. Nah, saya pendekkan. Oke, sekarang X3, yaitu titik berat dari bidang kedua yang menuju sumbu Y. Jika X3 yang menuju sumbu Y, maka Y3 yang menuju sumbu X. Nah, sekarang kelihatan X1, Y1, X2, Y2, X3, dan Y3. Oke, titik berat biasanya dikasih huruf C atau sentral. Sekarang kita cari X1. Titik berat pada bidang pertama yang menuju sumbu Y ini sama dengan ini kan setengah dari garis datar dari bidang pertama. 10 mm setengahnya adalah sama dengan kurung buka 10 dibagi 2 kurung tutup enter. Ini adalah 5. Ini aku sudah nyari. Nah, sekarang X2 titik pusat atau titik berat yang menuju ke sumbu Y adalah ini kan tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, dari panjang tegak lurus ini sampai tegak lurus ini itu adalah 90 mm, dan ini ada di antara tengah-tengah pada bidang kedua. Garis datar di tengah-tengahnya adalah 10 mm dibagi 2 sama dengan 5 mm. 5 mm ditambah dari 90 kurangi 10 tadi 80 sama dengan 85 mm. Atau dapat dicari 90 kurangi 5. 5 didapat dari tengah-tengah antara 10 mm ini. Sekarang kita X3. X3 adalah di sini. X3 adalah titik berat dari bidang ketiga yang menuju ke sumbu Y. Oke. Ini kan tegak lurus dari sini sampai sini kan 90 mm. Ini kan ada di tengah-tengahnya. Maka 90 dibagi 2 sama dengan 45. Sekarang kita cari ke Y1, Y2, dan Y3. Y1 adalah titik berat dari bidang 1 yang menuju ke sumbu X. Ini 50 kan panjang awal dari bidang pertama. Nah, ini kan di tengah-tengah pada bidang pertama. Ini yang sama, ini kan menujunya hanya 25 mm atau 50 dibagi 2, 25 mm. Nah, sekarang sini ke lurus ini sampai ke bawahnya itu adalah 40 mm. Dari mana sih? Ini kan 50 dikurangi 10 mm atau garis tinggi pada bidang ketiga. Maka hasilnya adalah 65. Ini 25, ini 40 dijumlahkan menjadi 65. Sekarang yang di Y2 itu dicari dari titik tengah-tengah titik berat dari bidang ketiga, yaitu adalah sama dengan 50 dibagi 2 kurung tutup. Saya lupa kasih kurung buka. Enter. Sekarang Y3 atau titik berat yang menuju ke sumbu X pada bidang ketiga ini. Nah, ini dicari dari mana sih? Ini tadi, ya kan? Kalau garis datarnya tegak lurus dengan 50 mm ini tadi kan tegak lurus. Maka tengah-tengahnya dari 10 mm itu adalah 5 mm. Dari 50 ini kurangi 5 mm tadi adalah 45. Kita tulis saja langsung. Oke, kita langsung cari ke tabel ketiga. X dirumuskan dengan X sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 dibagi total A. A adalah luas A1 ditambah A2 ditambah A3. Mari kita cari. Sama dengan kurung buka 50 dikali X1. X1 nya adalah 5 ditambah A2 dikali
A2 ditambah A3 dikali X3 kurung tutup garis miring atau dibagi kurung buka lagi A1 ditambah A2 ditambah A3 kurung tutup enter. Y-nya adalah 45. Oke, sekarang adalah Y. Y dirumuskan dengan Y sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Oke, kita masukkan. Sama dengan kurung buka A1 dikali Y1 ditambah bukan dikali A2 dikali lagi Y2 ditambah bukan dikali A3 dikali Y3 kurung tutup garis miring atau dibagi kurung buka A1 ditambah A2 ditambah A3 kurung tutup enter. Nah, ketika hasilnya sama 45 dengan 45, maka garis atau bidang ini berbentuk siku-siku. Ini siku-siku. Dari bidang pertama dengan bidang ketiga ini siku-siku. Bidang ketiga dengan bidang kedua ini juga siku-siku. Oke, sekian dari saya penjelasan yang mungkin ada kesalahan atau kurang tepat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.